Ketertarikan saya terhadap antimikrobial resisten berawal dari pengalaman pribadi. Almarhum ayah mengalami komplikasi penyakit dan menjalani pengobatan namun kondisinya tidak kunjung membaik. Dalam perjalanan, kami memahami bahwa pengobatannya mengalami resistensi. Pengalaman itu meninggalkan sebuah pertanyaan, mengapa antibiotik yang seharusnya menyembuhkan dapat kehilangan kemampuannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Vidi Nuraini Eka Puji Damayanti DRH MSI. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. AMR bukan hanya persoalan di bidang kesehatan manusia, namun persoalan ini menghubungkan kesehatan manusia, kesehatan hewan, lingkungan, dan pangan. 4 organisasi dunia sepakat bahwa antimikrobial resisten merupakan silent pandemic. Rasa ingin tahu tersebut saya ubah menjadi pencarian ilmiah. Melalui penelitian berbasis One Health, saya berupaya memahami bagaimana resistensi dapat bergerak di antara hewan, manusia, lingkungan, dan pangan. Kolaborasi penelitian saya lakukan dengan peneliti dari dalam negeri dan luar negeri. Bagi saya, penelitian tidak boleh berhenti pada proses publikasi. Bukti ilmiah harus hidup dalam proses pendidikan. Mahasiswa bukan hanya calon pengguna ilmu, mereka adalah generasi perubahan di masa depan. Saya membawa pengetahuan dari kampus kepada masyarakat melalui pengabdian masyarakat. Tujuannya sederhana, agar pengetahuan tersebut dapat membawa dampak perubahan. Dampak penelitian juga saya perluas melalui kolaborasi dengan dunia industri. Salah satunya melalui pengujian lapang efektivitas dan keamanan produk kesehatan hewan. Perjalanan tersebut kemudian membawa saya terlibat dalam upaya pengendalian AMR di tingkat nasional. Saya memperoleh kesempatan memberikan masukan akademik. Bagi saya, kebijakan adalah jembatan untuk melindungi masyarakat dalam skala yang lebih luas. Melalui pendekatan One Health, kegiatan Tridharma dan inovasi saya berkontribusi dalam mendukung 4 SDGs. SDG 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan, SDG 4 pendidikan bermutu, SDG 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan SDG 17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan. Dr. Vidi ini adalah salah satu kandidat menjadi dosen berprestasi jika ditinjau dari berapa jumlah karya ilmiah di level Scopus, baik itu di Q1 maupun top tier maupun Q2. Dan juga bisa dilihat berapa banyak dampak publikasinya yang bisa dilihat dari tingginya angka H-index Scopusnya. Dr. Vidi juga memiliki H-index yang tertinggi di FKUP sehingga kami merasa bahwa dengan track record, aktivitas maupun juga kinerja baik itu dalam bidang pendidikan maupun penelitian dan pengabdian masyarakat akan bisa memberikan cukup dampak yang cukup bermanfaat untuk membawa Dr. Vidi sebagai calon dosen berprestasi. Saya melihat Dr. Vidi sebagai pribadi yang bertanggung jawab, profesional, dan memiliki komitmen kuat dalam menjalankan tugas sebagai dosen. Beliau juga merupakan rekan kerja yang terbuka terhadap diskusi, mudah diajak kolaborasi, serta selalu memberikan yang terbaik dalam setiap tugas fakultas maupun kelembagaan. Hal yang paling saya apresiasi dari beliau adalah konsistensi dan ketelitiannya dalam bekerja. Selama menjadi mahasiswa bimbingan dari Dr. Vidi, hal yang paling berkesan dari beliau adalah beliau merupakan pribadi yang terbuka terhadap pendapat dan juga saran serta evaluasi dari mahasiswa tentang kondisi yang ada di lapangan, sehingga bimbingan bisa terjadi dua arah. Lalu beliau juga merupakan pribadi yang konsisten sehingga mahasiswa lebih mudah untuk menerima arahan dari beliau. Saya tidak dapat mengubah pengalaman hidup saya, namun saya dapat memilih apa yang harus saya lakukan setelahnya. Saya memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai alasan untuk terus belajar, meneliti, mendidik, membangun kesadaran, dan berkontribusi dalam kebijakan.
Mari gunakan antibiotik secara bijak, hanya sesuai indikasi dan arahan tenaga kesehatan atau dokter hewan, agar efektivitasnya tetap terjaga untuk saat ini dan masa mendatang.